Saya Aurelia Putri dengan nomor NIM 1515621 dengan prodi S1 Pendidikan Tata Busana 2021. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Byzantine Empire. Byzantine Empire adalah masa keemasan pada masa Romawi Timur. Kain sutra banyak digunakan pada masa ini. Pada masa Kekaisaran Bizantium yang makmur, keluarga kekaisaran dan petinggi ditandai dengan mengenakan sutra yang dihiasi oleh bordiran sulaman yang mewah dan dilengkapi dengan banyaknya perhiasan seperti permata, batu-batuan, berlian, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing busana secara lebih lengkap. Pertama ada tunika. Pria dan wanita memakai tunik. Pada era itu juga dikenal sebagai siton. Tunik dipakai di bagian bawah baju mereka. Perbedaan antara pria dan wanita adalah pada pria berlengan setengah panjang, sedangkan pada wanita berlengan panjang. Kedua ada dalmatika. Dalmatika merupakan tunik dengan siluet A-line dan terdapat belahan di bagian sisinya. Dalmatika digunakan oleh kaum elit pada zaman tersebut dengan bordiran dan dihiasi oleh perhiasan. Busana ini merupakan bentuk asli dari busana para pendeta ketika mereka memberikan layanan khusus. Bizantium merupakan budaya resmi pertama yang menggunakan agama, yaitu agama Kristen, sebagai dasar sistem kepercayaan mereka seperti yang diterapkan oleh kaisar. Selanjutnya ada pala dan stola. Seperti pada masa Romawi kuno, wanita pada zaman ini mengenakan pala dan stola, begitu juga pada masa Bizantium. Yang membedakan adalah di masa Bizantium ini, untuk kelas atas, baik pala maupun stola, terbuat dari tekstil dengan berbagai warna yang mewah, dan juga mengenakan bordiran, serta dilengkapi dengan permata. Ini kita bisa lihat di foto ini, di gambar ini. Selanjutnya ada superhumeral. Pakaian ini digunakan untuk keluarga kerajaan atau bangsawan. Mereka mengenakan kerah yang disebut superhumeral. Superhumeral adalah kerah besar yang berhiaskan permata dan dikenakan oleh pria maupun wanita. Mahkota pada zaman Bizantin disebut loros atau pallium. Nah, mahkota pallium untuk wanita ini terdapat untayan permata atau mutiara yang menggantung di depannya. Ini bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prehistoric clothing atau busana pada zaman prasejarah, yaitu the era of cave painting marks the birth of style. Artinya adalah lukisan gua yang menjadi awal adanya style atau mode. Pertama ada Lovely Chubby Lady. Salah satu patung paling terkenal dan penting yang dimiliki dalam sejarah. Dikenal sebagai Venus Willendorf dan ada sejak 25.000 tahun sebelum Masehi. Tingginya hanya beberapa inci, diukir dengan rumit dan tidak mengenakan pakaian. Yang menarik dari patung ini bagi sejarawan mode adalah bagian kepalanya. Banyak yang berspekulasi bahwa bagian kepalanya ini adalah topi, yaitu topi rajut, atau rambut yang dikeriting. Patung ini banyak ditemukan di wilayah Eropa Utara, dan orang sering menyebutnya patung yang stylish. Selanjutnya ada Venus of Brassempouy. Patung kecil mungil dari Prancis ini ada sejak 23.000 tahun sebelum Masehi. Di kepalanya itu seharusnya mewakili semacam kepang atau pledge, atau mungkin itu adalah hiasan kepala yang dibuat dengan rumit dan terlihat sangat good looking. Ini kayak seperti rekonstruksi dari patung ini. Selanjutnya zaman Gravettian Culture. Ada sejak 35.000 tahun sampai 22.000 tahun sebelum Masehi. Berasal dari Eropa Utara. Ini disebutnya Prince. Prince ditemukan terkubur dengan tulang dan gigi yang berjajar di pakaiannya. Kulit pakaiannya telah usang sebelum ribuan tahun. Cangkang dan gigi yang dijahitkan pada pakaiannya mulai dari tunik, celana, sepatu, boots, dan topi yang dikenakan yang bernama skull cap. Pada zaman ini mereka terbukti memperhatikan pakaian yang mereka kenakan karena pembuatan pakaian ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya, ini juga masih zaman Gravettian Culture yang menandai adanya motif pada tekstil. Jadi di batu ini ada motif. Jadi ditemukan jejak print tekstil pada batu pada zaman ini sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi.
Selanjutnya ada speculation berdasarkan fakta, yaitu masyarakat era Neolitikum dan Paleolitikum yang tinggal di bagian selatan tidak mengenakan pakaian. Hal ini sama seperti suku di Afrika dan Australia. Ini bisa dilihat di gambar bahwa mereka tidak mengenakan pakaian. Selanjutnya, ini ada lukisan gua. Ini dari lukisan batu Bradshaw di Australia. Seperti ini. Jadi lukisan ini tuh seperti pakaian dari suku kontemporer di belahan bumi, yaitu suku Dogon. Ini suku Dogon yang berasal dari Afrika. Pakaian upacara suku ini banyak mengenakan bulu, manik-manik, dan jerami, serta hiasan di kepala yang indah. Jadi ini tuh sama seperti suku ini. Nah, ini menggabungkan gambar ini dengan pernak-pernik yang ada di suku Dogon. Selanjutnya adalah the Bog people. The Bog people atau dalam bahasa Indonesia itu orang-orang rawa yang ditemukan sisa-sisa manusia yang telah ditemukan di rawa gambut dengan kondisi lembab. Para ilmuwan mengawetkan tubuhnya dan membuka pakaiannya. The Bog people paling awal ditemukan berusia sekitar 6.000 tahun lalu. Sebagian besar tubuh ini dipercaya sebagai pengorbanan manusia atau sekarang itu disebut sebagai tumbal. Ditemukan di Eropa, yaitu di Irlandia, di Inggris, dan di daratan Eropa lainnya. The second peak, ini the second peak, jadi dia itu kayaknya digantung karena terdapat pengikat di lehernya, diperkirakan telah menjadi korban ritual kanibalisme. They really do give us an incredible insight into life in the Neolithic. Jadi mereka tuh memberikan kepada kita gambaran yang luar biasa mengenai kehidupan zaman Neolitikum. Selanjutnya ada first pick. Jadi foto pertama ini adalah memberi gambaran tentang penataan rambut. They didn't just have long crazy mans of underbrush hair. Jadi mereka tuh bukan membiarkan rambutnya berantakan, tapi ditata sama mereka. The second pick, mengkonstruksi tatanan rambut yang luar biasa ini dicukur di bagian depan. Pada zaman itu menggunakan semacam resin, gel di rambutnya dari kayu pinus. Jadi ini itu rekonstruksi dari ini. The third pick adalah ini memiliki perawatan kuku atau yang disebut dengan manicure kalau zaman sekarang. Nah, pada zaman Neolitikum itu semua perawatan ini itu dilakukan oleh pria. Jadi ini tuh perawatan pria bukan wanita. Berbanding terbalik dengan saat ini. Selanjutnya ini ada recognizable clothing. Jadi busana-busana yang kita kenal. Jadi pada zaman itu ada seperti ini. Ini tuh seperti crop top dan mini skirt kalau sekarang ya kan. Terus busana lainnya juga pasti kita masih bisa mengenalinya karena masih banyak ada pada saat ini. Terus ini menggabungkan busana Neolitikum dengan aksesoris pada zaman sekarang. Tapi masih terlihat bagus, masih terlihat stylish, dan tidak terlihat jadul. Ini karena the human aesthetic somethings never change. Jadi ini menggabungkan bolero, shawl, tas, sendal, sepatu dengan busana pada zaman Neolitikum ini. Selanjutnya ini juga busana pada zaman Neolitikum. Kalau yang ini adalah busana fashion show zaman sekarang. Jadi mereka tuh mengambil busana Neolitikum tanpa mengubahnya sama sekali. Ya kan? Sama persis. Jadi some ideas have never changed and good ideas don't change. Selanjutnya ada zaman yang namanya itu Otzi the Iceman. Jadi tubuh manusia es yang tinggal sekitar 3.300 tahun lalu ditemukan di sebuah balok di daerah perhutanan pegunungan Alpen dan ditemukan pada awal 1990-an. Merupakan sarang pemburu. Ini sarang pemburu. Pada saat ditemukan, bagian tubuhnya dipenuhi dengan banyak coretan seperti barcode yang saat ini kita kenal dengan sebutan tato. Jadi tato itu awalnya pada zaman Ozzy the Iceman ini. Nah, ini tato yang kita kenal sekarang. Tato yang kita kenal sekarang seperti ini, sudah banyak lukisannya, sudah banyak gambar yang bagus-bagus gitu. Tapi yang pertama kali itu Ozzy the Iceman. Inspirasinya. Selanjutnya ada busana pada masa ini, yaitu menggunakan ikat pinggang terbuat dari kulit, terus mengenakan legging, mengenakan kain yang diikat dengan ikat pinggang seperti rok draperi, mengenakan sepatu, mengenakan mantel, mengenakan jubah dan topi yang terbuat dari jerami. Selanjutnya, ini adalah ikat pinggang pada masa itu, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini sepatunya.
Jadi sepatunya terbuat dari kulit dan benang yang di dalamnya diisi dengan jerami agar kakinya tetap hangat dan untuk memberinya alas kaki yang lembut. Jadi kenapa jerami? Karena jerami itu waterproof dan memberi kehangatan.